Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ialah supaya kita tetap namanya. setia dan Saudara percaya yang kasih, kepadanya. kita Selamat sore, selamat bertemu kembali. Kita mempunyai kesempatan kembali untuk mempelajari firman Tuhan, yang pada saat ini kita akan belajar sekolah sahabat yang kelima pada triwulan ini, yang berjudul Menangani Hutang. Nah, itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, terima kasih dan syukur Bapa masih memberikan satu kesempatan yang indah untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadikan satu sukacita kami bersama Tuhan, karena kami senantiasa belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti pelajaran ini dan boleh kami renungkan bersama-sama dengan saudara-saudara kami semua. Mengampuni semua dosa kesalahan kami, semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pekan ini kita akan mempertimbangkan alasan-alasan berutang dan bagaimana menanganinya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Amsal 22 ayat 7. Alasan-alasan utama yang membawa manusia ke dalam kesulitan-kesulitan keuangan. Yang pertama, kelalaian. Banyak orang bahkan yang terpelajar sekalipun buta huruf secara keuangan. Mereka tidak pernah terekspos pengaturan keuangan secara alkitabiah maupun dalam dunia sekuler. Yang kedua, ketamakan atau cinta diri, tidak ada kepuasan dalam menjalani kehidupan apa adanya. Juga mereka melupakan firman Tuhan dan melalaikan kehidupan mereka tanpa berkat dan hikmat yang dijanjikan Allah sendiri, yaitu kejujuran kita, kesetiaan kita kepada Allah sendiri. Dan yang ketiga yaitu kemalangan yang disebabkan oleh sakit penyakit, bencana alam, pemborosan dan lain-lain. Apapun alasannya, meski itu kesalahan orang itu sendiri, hutang dapat dikurangi. Mereka yang berhutang perlu membuat perubahan dalam kehidupan mereka, pengeluaran mereka, dan prioritas-prioritas keuangan mereka. Mengikuti nasihat orang saleh. Kita hidup adalah makhluk yang bersifat materi, dan kita hidup dalam dunia materi yang sangat memikat. Semua berfantasi menjadi kaya, walaupun kekayaan kadang menjadikan kebinasaan jika tidak diberkati oleh Tuhan. Cinta dunia begitu kuat sehingga orang akan membuat berhutang buat memuaskan cinta itu. Dan hutang adalah salah satu jerat iblis yang dia letakkan pada jiwa-jiwa. Makanya Allah ingin melihat umatnya tidak terjebak oleh utang. Dan dia telah memberikan nasihat agar umatnya mempunyai kemerdekaan keuangan. Bagaimana cara keluar dari hutang? Landasannya adalah suatu komitmen untuk setia kepada Allah. Yang pertama, penangguhan hutang ditambahkan. Dan yang kedua, jika Tuhan memberkati, akan segera melunaskan hutang, bukan malah menggunakan berkat itu dengan memuaskan hatinya. Buatlah daftar hutang mulai yang paling kecil dan sampai yang terbesar. Lunaskan yang kecil-kecil lebih dahulu, atau melunaskan hutang yang berbunga tinggi. Allah tidak menghendaki umatnya susah dalam hal keuangan. Dengan mengikuti 3 langkah ini,
langkah ini Anda bisa terbebas dari hutang. Apalagi jika menjadikan Allah yang pertama, kita akan menerima hikmat dan berkat-Nya untuk mengatur apa yang telah dipercayakan kepada kita. Skema jaminan dan cepat menjadi kaya. Kadang seseorang meminta kita untuk ikut menanggungkan hutangnya kepada kita. Jangan sekali-kali mau menanggungkan hutang orang lain kepada kita. Jangan sekali-kali melakukan hal itu. Kadang keluarga, orang tua ikut menanggung hutang seseorang. Adalah pantas menolong orang lain jika ada kebutuhan yang nyata, tetapi jangan menjadikan jaminan atas hutang orang lain. Batas waktunya, presentasi pinjaman. Di dunia yang ideal tidak ada meminjam dan berhutang. Tetapi jika terpaksa harus meminjam, buatlah persetujuan yang ideal dengan bunga yang terendah dan lunasi secepat mungkin. Itu menghemat biaya bunga. Maka perlu menghindari hutang yang menyebabkan ketegangan yang mengerikan. Ini adalah sebagian daripada pelajaran kita yang sudah kita pelajari sepanjang seminggu yang lalu, di mana kita selalu belajar setiap hari pelajaran firman Tuhan ini. Dan sekarang kita masuk dalam pendalaman. Proses 3 langkah menghapuskan utang sebenarnya terdapat pada 1 halaman tulisan Ellen White. Penekanan telah ditambahkan untuk menyoroti poin-poinnya. Ada beberapa hal yang kita bisa melakukan hutang piutang ini dengan benar. Yang pertama, bertekadlah untuk tidak pernah terlibat pada utang yang lain. Sangkal dirimu sendiri dalam ribuan hal daripada terjebak di dalam berutang. Ini adalah kutukan dalam hidupmu, terlibat utang. Hindari utang seperti yang Anda akan lakukan terhadap penyakit cacar. Yang kedua, buatlah satu perjanjian kudus dengan Allah bahwa dengan berkat-Nya engkau akan membayar semua utangmu dan tidak berutang kepada siapapun meskipun Anda hidup dengan bubur dan roti. Luar biasa ini. Jangan goyah, berkecil hati atau berbalik. Sangkal seleramu, sangkal pemanjaan nafsu makanmu. Simpan setiap rupiah dan bayarlah utang-utangmu. Yang ketiga, hapuskan utang secepat mungkin. Ketika Anda dapat berdiri sebagai seorang yang bebas lagi, jangan berutang kepada seseorang. Engkau akan mencapai satu kemenangan yang besar. Jika Anda membutuhkan pertolongan tambahan untuk bebas dari utang, cobalah hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, buatlah anggaran. Buatlah anggaran sederhana dengan membuat catatan semua pendapatan dan pengeluaran perbelanjaan selama periode 3 bulan. Banyak yang terkejut mengetahui betapa banyak uang yang mereka belanjakan untuk barang-barang yang tidak diperlukan. Yang kedua, musnahkan semua kartu kredit. Kartu kredit adalah satu jerat penyebab utama keluarga berutang. Kartu itu begitu mudah digunakan dan begitu sulit untuk dibayar. Jika Anda mendapati bahwa Anda tidak dapat melunasi kartu itu seluruhnya dalam setiap tahun, setiap bulan, atau Anda menggunakannya untuk membeli barang-barang yang seharusnya Anda tidak beli, Anda harus menghancurkan kartu-kartu kredit Anda sebagai kartu-kartu itu menghancurkan Anda atau perkawinan Anda dan semuanya. Poin yang terakhir, mulailah langkah-langkah ekonomis. Terkadang kita tidak sadar akan berapa banyak yang kita simpan dari pengeluaran bulanan kita hanya melalui memperhatikan hal kecil yang kita beli. Hal-hal ini akan cepat bertambah. Inilah satu pelajaran bagi kita umat-umat Tuhan yang kadangkala mengalami terjebak di dalam kesulitan hutang piutang
Bila kita tetap memakai saran Tuhan, yaitu firman Tuhan, petunjuk Tuhan, bagaimana kita harus menggunakan berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan kepada kita sebaik mungkin sesuai dengan ajaran Tuhan. Jangan sampai kita terjebak oleh bujukan iblis, oleh dunia, oleh sekuler ini, di mana daya tariknya luar biasa, sehingga kita akan kalah untuk menghadapi segala kenyataan kehidupan ini. Untuk itu biarlah pelajaran ini boleh kita renungkan, kita boleh pelajari semakin mendalam, karena masih banyak umat-umat Tuhan, manusia yang terjebak di dalam hutang karena mereka tidak mengikuti perintah dan amaran Tuhan. Inilah satu pelajaran yang indah yang perlu kita renungkan. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kita semua. Amin.